Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Baik, Kak. Oke, di sini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaannya dalam men-sharingkan pengalaman iman dalam kaitannya dengan kitab suci. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan menggunakan metode TAT. TAT itu adalah tanggap teks, amanat, dan tanggapan. Sebelum kita melangsungkan kegiatan kita, marilah kita awali dengan bagi khotbah. Pada bakti nomor 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, yang kekasih jiwaku, lawang di hatiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami tak henti-henti menyampaikan ucapan terima kasih kepadamu atas segala berkat serta perlindungan-Mu selama ini. Sehingga pada kesempatan ini kami sebagai umat dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sharing kitab suci. Kami mohon ya Bapa, berikanlah roh terang pada hati juga pikiran kami, agar apa yang akan kami lakukan dapat berkenan di hadapan dan berguna bagi masa depan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami dan sepanjang segala masa. Amin. Teman-teman, sekarang kita masuk dalam tahap mendalami kitab suci dan menghubungkannya dengan pengalaman kita. Untuk sharing kali ini, saya mengajak kita semua untuk membuka teks kitab suci Yakobus bab 1 ayat 12 sampai 15. Saya meminta kesediaan dari Saudari Olan untuk membacakan teks kitab suci. Bacaan dari kitab Yakobus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang setia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Aku sedang dicoba oleh Allah," sebab Allah tidak dapat dicoba oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencoba siapa. Namun, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan teks kitab suci, kita diajak untuk mendalaminya secara pribadi dalam ketentuan dan menentukan ayat, kata atau kalimat yang menarik perhatian. Ayat, kata atau kalimat menarik perhatian itu karena berhubungan dengan kehidupan kita masing-masing. Teman-teman, setelah mendalami teks dalam keheningan, sekarang kita men-sharingkan ayat, kata atau kalimat yang sudah kita pilih dan kita membukanya tanpa memberikan pilihan. Pada saat ini saya minta teman-teman untuk menunjukkan ayat, kata atau kalimat yang menarik perhatian. Baik, kalau bertanya soal kalimatnya, di sini saya ayat 12, di mana di situ mengatakan bahwa
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Dan kalau di sini, kalau saya memilih katanya, di sini saya memilih kata tentang pencobaan uji. Mengapa saya memilih kata atau kata? Nah, sebagai insan atau umat yang berdosa, setiap hari kan kita selalu diuji oleh Tuhan. Bahkan kita kadang-kadang kita menyerah, ada rasa menyerahnya kalau ada uji coba atau cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi di sini kita harus bisa keluar dari pencobaan yang diberikan Tuhan, karena saya dan keluarga saya pernah mengalami pencobaan yang begitu berat di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Pada suatu hari itu, sapinya mama mengalami penderitaan yang berat, dan pada saat itu mungkin kami masih berada dalam bangku sekolah. Waktu itu saya berada di bangku kelas, kalau tidak salah kelas 4 SD, dan sapinya kakak itu berada di bangku kelas 6 SD. Pada saat itu mama saya itu mengalami penderitaan sakit. Mungkin itu salah satu cobaan atau uji coba yang dibawa di rumah sakit, dan rumah sakit umum, bahkan sampai beberapa bulan di rumah sakit, tetapi keadaannya tetap memburuk, semakin memburuk, bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Kemudian satunya bapak mengambil keputusan bahwa dia harus dipulangkan di kampung. Yang dokternya juga setuju. Sampai di kampung ada seorang guru agama Katolik. Kebetulan dia kan mengajar satu kakak, dan menyuruh kakak untuk membuka ada salah satu ayat di kitab suci itu, tapi saya juga lupa. Dan dia menyuruh anak-anak sekolah untuk pergi ke rumah kami. Sampai di rumah, saya punya kakak ini baca ayat yang dia sudah tunggu. Kemudian teman-teman dari saya punya kakak juga berdoa supaya kesehatan dari saya punya mama ini lekas sembuh. Selang beberapa bulan setelah kakak membaca ayat itu, nggak ada mujizat yang datang. Kenapa saya mengatakan mujizat ini? Karena mungkin Tuhan sudah mengirimkan orang-orang yang begitu baik. Dan dia juga ini pun ada dia pergi ke rumah kami. Kebetulan kan pada saat itu dia punya bapak kan mencari obat. Kemudian ada orang-orang yang bilang bahwa ada seorang pun bisa, dan pada saat itu puji syukur dari Tuhan, karena melewati orang sembuh dari penyakit itu. Dari situlah kami percaya bahwa kehadiran Tuhan itu luar biasa dalam keluarga kami. Pencobaan yang dia berikan kepada keluarga kami tidak melebihi kemampuan kami, tidak melebihi tidak membatasi dari kemampuan yang dia berikan kepada saat itu. Dan sekarang sudah sembuh. Baik, terima kasih atas sharing pengalamannya tadi. Saya mengajak kita semua untuk hening selama beberapa menit. Dalam hening, kita berdoa dalam batin sebagai tanggapan pribadi atas amanat Tuhan. Doa bisa bermacam-macam seperti doa tobat, syukur, puji, dan niat. Marilah kita hening sejenak.
Teman-teman, setelah merenungkan, marilah kita mengungkapkan doa yang telah kita doakan dalam bagian tadi. Saya meminta supaya doanya itu doakan dan didengarkan oleh teman-teman yang lain. Besar cinta Engkau bukan malaikat ya Tuhan Yesus Tuhan kasih dan penuh bila Engkau selalu memberikan kekuatan kepada Tuhan semoga dia bisa menjadi orang tua yang memberikan kebaikan. Semoga kami anak-anaknya mampu menghargai orang Yesus Tuhan. Kita satukan doa-doa kita dalam doa yang kita Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, segala kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Allah Bapa di dalam surga, hanya itu saja pengalaman kami berdasarkan kami mohon semoga apa yang telah kami lakukan dapat kami terapkan yang baik dan kami membuang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami ini dan sepanjang segala masa. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala yang telah kasih jiwaku, hatiku. Nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya.